Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahu bayan wa 'allamal insana ma lam ya'lam wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Walidhalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Al-hadis. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya muliakan para alim ulama, para asatiz, para hujaz, tokoh masyarakat yang hadir di tempat yang sangat mulia ini menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat saya muliakan, para sahabat-sahabat pengajian pada Quran anti galau tembus langit, rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam yang penuh berkah ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat panjang umur oleh Allah, disertai dengan nikmat taufik dan hidayah, sehingga dengan nikmat taufik hidayah ma'unah dari Allah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka kita bersama-sama thalabul ilmi. Mudah-mudahan perkumpulan kita mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga keturunan-keturunan kita, anak-anak kita dijadikan oleh Allah anak-anak yang soleh, anak-anak yang alim, anak-anak yang bermanfaat bagi kita sebagai orang tua. Salawat dan iring salam mudah-mudahan selalu tersampaikan keharibaan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabat-sahabatnya, para tabi'in wal ulama'il amilin ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kita sebagai hamba-hamba Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya untuk beribadah kepada Allah, hanya untuk beribadah kepada Allah, dengan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia di muka bumi ini terkecuali hanya untuk semata-mata beribadah kepada Allah. Adapun masalah
kehidupan yang menunjang di dalam kelancaran kehidupan kita, itu Allah yang ngurus, bukan kita yang ngurus, tapi Allah yang ngurus. Yang penting kitanya rajin beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahmatullah, ada hamba-hamba Allah yang sangat saleh, yang mendekatkan diri kepada Allah, yang beribadah kepada Allah, salihan muti'an qanitan lillah. Orangnya saleh, muti'an qanitan, taat kepada Allah, ikhlas hatinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tingkatan hamba yang semacam ini, salihan muti'an qanitan lillah, adalah yang disebut waliyun min awliyaillah, disebut wali-walinya Allah. Dan wali-walinya Allah mempunyai kelebihan, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut karomah. Kalau para nabi diberikan kekuatan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka turun dari tingkat mukjizat turun ke tingkat karomah. Dan kalau karomah adanya di tangannya para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun lagi tingkatan daripada karomah adalah ma'unah. Siapa yang mempunyai ma'unah? Di tangannya para ulama, para salihin, para kiai-kiai, para alim ulama, itu mempunyai ma'unah. Dan turun lagi satu derajat lagi yang namanya istidraj. Kalau istidraj itu bahasa kitanya itu pengeloloh. Apa itu pengeloloh? Sedang diturutin apa kemauannya, itu pengeloloh, istidraj. Cuman ini istidraj ini di tangannya bukan orang soleh, bukan kiai, bukan orang yang beribadah, tapi orangnya tidak ibadah, tidak terlihat sholatnya, tidak terlihat ibadahnya, ya. Tetapi dia mempunyai kelebihan-kelebihan, ya, menurut kacamata kita. Seperti orangnya tidak salah 5 waktunya, tidak puasa, tapi dia bisa bikin uang. Memegang istilahnya daun bisa jadi uang, musak kertas, memegang kertas bisa jadi uang. Nah, iya, itu namanya istidraj dari Allah. Dan salah satunya orang yang tidak sholat tapi kekayaannya banyak, kekayaannya melimpah, tapi orangnya tidak salat, tidak ibadah. Itu namanya istidraj dari Allah. Dimudahkan, silahkan segala kehidupannya ya dimudahkan oleh Allah, tapi cuman dia menikmati cuman di kehidupan dunia. Wa malahu fil akhirati min nasib. Dan kita kadang-kala kita rajin ibadah, kadang-kala kita rajin sholat, rajin puasa, tapi kenapa kehidupannya kalah dengan orang yang tidak sholat? Kalau begitu kita mending kagak sholat. Orang yang tidak sholat juga kaya, orang yang tidak sholat juga kelihatannya banyak uang. Lah kita yang sholat uangnya kagak banyak. Jangan melihat itu. Kita itu masih ada harapan ke depan. Apa harapan ke depan? Yang lebih luas masa depan kita. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rahasia pandangan Allah
menyayangi kita, ya, sedang menyayangi kita, ya, sedang senang dengan kita, ya. Nanti ketika di akhirat itu kita dimudahkan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua pilihan, masih mending kita dalam kehidupan sederhana dan sekedar cukup makan tapi disayang Allah, apa masih mending uangnya berlimpah tapi dibenci oleh Allah. Kira-kira kalau mau memilih salah satunya, jangan dua, salah satunya, milih mana? Milih banyak uang tapi dibenci Allah, apa milih disayang Allah, ya, dikasihi Allah dengan kehidupan yang sederhana tapi kita tidak meninggalkan ibadah kepada Allah? Milih demikian apa milih kita banyak uang tapi dibenci oleh Allah? Nah, sekarang kita datang ke kiai, ya, datang ke kiai, awalnya minta doa, awalnya minta doa ke kiai. Setelah datang ke kiai, ke orang soleh, kata orang soleh, nih ada uang 1 juta, tak kasih kamu uang 1 juta, tidak saya doakan. Apa uang ini saya tarik lagi, saya doakan. Milih mana? Milih uang apa milih doa? Nah, Menjakri, milih uang 1 juta apa milih doa? Milih duit. Duit lah, pasti. Itu kalau kita milih duit salah. Karena yang namanya uang sebesar apapun, jangankan 1 juta, 10 juta pun yang namanya uang itu relatif. Relatif. Kita megang uang 10 juta, belum tentu uang ini kita nikmati. 10 juta ini hanya memegang tapi belum tentu dinikmati. Ada uang 10 juta, kari-kari kita setruk. Buat siapa uang? Nah, buat siapa uang? Buat dokter, coba. Buat dokter memegang uang tapi tidak dinikmati. Buat siapa coba? Buat dokter. Lebih baik kita memegang uang 100 juta tapi kita nikmati daripada megang 10 juta buat, betul nggak? Kok ketawa sih? Lebih baik kita memegang uang 100 juta kita nikmati daripada memegang uang 10 juta buat, betul nggak ini? Betul. Iya, kan gitu. Nah, maka kita penting, ya, kalau mengaca berpikir demikian, kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita disayang oleh Allah. Dan tujuan kita bukan dunia relatif. Paling kehidupan kita 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Jarang orang yang hidup sampai 100 tahun. Jarang. Tetapi akhirat itu adalah lebih baik dan lebih abqa, lebih langgeng, lebih lama kehidupan di akhirat. Maka penting kita berdoa kepada Allah, meminta doa juga kepada orang-orang yang soleh. Dan di dunia ini banyak orang-orang soleh yang tadi saya sebutkan, wali-wali Allah. Siapa sih wali-wali Allah itu? Wali-wali Allah itu orang yang dicintai oleh Allah dengan ibadahnya. Orang yang dicintai dengan Allah dengan ibadahnya. Artinya orangnya ahli ibadah, hatinya bersih, qanitan lillah, itu adalah wali Allah. Dalam Al-Quran Allah menerangkan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ala, ingatlah kalian bahwa sesungguhnya para wali-wali Allah sifatnya itu la khaufun alaihim, tidak ada rasa kekhawatiran di dalam kehidupannya, tidak ada rasa takut di dalam menata kehidupan.
di dalam hidupnya itu tidak ada rasa takut. Takut apa? Takut miskin, tidak ada rasa takut. Takut apa? Takut susah, takut tidak makan. Segala ketakutan yang kita takuti di alam dunia ini tidak ada sedikit pun dalam hatinya para wali-wali Allah. Maka timbul pertanyaan, kita ini dalam menghadapi hidup masih ada apa tidak rasa takut? Takut tidak punya uang, takut sama manusia, apalagi takut sama tukang kredit. Banyak itu kalau takut sahabat mengkredit ya. Takut sama istri, takut tidak makan, takut tidak punya uang, takut tidak punya kehidupan yang mewah. Itu kalau masih ada rasa takut, kita jauh daripada sifat wali. Kalau tidak ada takut sedikit pun untuk menata kehidupan ini, karena semua ditanggung oleh Allah, masalah rezeki yang penting kita ibadah benar-benar kepada Allah, itu mempunyai sifat wali. Kalau tidak ada sedikit pun, berarti kita bukan wali. Iya. La khaufun alaihim. Kalau di dunia tidak ada rasa takut, maka ketika kembali di akhirat pun la khaufun alaihim. Di akhiratnya tidak ada rasa takut sedikit pun. Dimulai kita dibangkitkan dari alam kubur, tidak ada rasa takut. Ketika dihisab oleh Allah, tidak ada rasa takut. Ketika ditimbang amalnya oleh Allah, tidak ada rasa takut. Ketika melewati siratal mustaqim, tidak ada rasa takut sampai kita ke dalam surga dengan selamat. La khaufun alaihim. Itu walinya Allah, karena di dunianya tidak ada rasa takut, maka di akhirat pun tidak ada rasa takut. Karena kita di dunia banyak ketakutan, orang yang takut itu karena banyak kesalahan. Kalau tidak ada kesalahan, tidak ada rasa takut. Maka wali-wali tidak ada kesalahan, baik tidak ada kesalahan kepada sesama manusia maupun tidak ada kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kembali di akhirat, la khaufun alaihim. Di dunia la khaufun alaihim, di akhirat pun la khaufun alaihim. Itu sifat daripada wali Allah. Walahum yahzanun. Dan para wali-walinya Allah tidak merasa bingung di dalam hatinya. Tidak ada merasa bingung, kebingungan di dalam hati. Itu sifat wali. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi karena memang para wali-wali ini adalah orang-orang yang benar beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ini bisa jadi wali sebenarnya. Bisa jadi wali. Ya. Yang penting kita itu harus memakai konsep-konsep yang dianjurkan, yang diterapkan oleh para ulama-ulama. Ada konsep supaya kita menjadi wali. Menurut kitab Ihya Ulumuddin, keterangan daripada Imam Al-Ghazali, ada konsep-konsep supaya kita menjadi wali dengan sangat sederhana caranya. Satu caranya, kalau kita mempunyai istri yang cerewet, istri yang ngelawan, ya, istri yang tukang istilahnya memarahin kita, istri yang tukang ngamuk sama kita suaminya, maka konsepnya kita tidak boleh melawan sama istri. Diam saja. Itu sederhana kan? Ya, sederhana. Kalau kita diam, ya, ketika dimarahin istri, dikerewekin istri, diperlakukan kagak baik sama istri, diamuk sama istri, diam aja. Itu insya Allah bisa jadi wali. Dan bahkan mempunyai keberkahan, anak-anaknya akan diberikan alim, orang-orang yang berilmu. Kalau kita sabar, yaitu menahan daripada amukan istri. Bisa nggak kira-kira?
Tidak bisa. Berarti kita punya sifat marah. Kalau punya sifat marah tidak bisa jadi wali. Maka dari sekarang kalau sudah tahu, nanti kalau pulang kita diamuk istri, insya Allah marah. Ada sejarah seorang ulama besar ahli thariqah yang bernama Ahmad Rifai. Kenal? Pernah mendengar Ahmad Rifai? Punya tarekah namanya Tarekah Ar-Rifaiyah. Ini sekelas dengan Syekh Abdul Qadir Jailani yang mempunyai Tarekah Al-Qadariyah, dan juga sekelas dengan Bahauddin An-Naqsabandi yang mempunyai Tarekat An-Naqsabandiyah, dan sekelas zamannya dengan Imam Ahmad Al-Badawi. Ini Imam Ahmad Ar-Rifai ini seorang ulama besar ahli tarekah, berkata bahwa setiap tidurnya, tidaklah saya tidur setiap malam terkecuali ketika tidur bertemu dengan dua orang yang sangat istimewa. Setiap tidur pasti bermimpi bertemu dengan dua orang yang sangat istimewa. Siapa itu dua orang yang sangat istimewa yang selalu datang menemui Imam Ahmad Ar-Rifai di dalam setiap tidurnya? Pertama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah Balia bin Marhat, Nabiullah Khidir alaihi salam. Seorang ulama besar ahli tarekah Ahmad Ar-Rifai setiap tidurnya luar biasa ditemui oleh Rasulullah dan Nabiullah Khidir. Bukan orang sembarangan. Nah, ini Ahmad Ar-Rifai ini punya istri yang sifatnya tadi saya sebutkan cerewet, tukang memarahi, tukang ngerewek. Kiai besar saja, kiai besar Ahmad Ar-Rifai itu dihajar sama istrinya. Setiap hari dihajar, setiap ada di rumah pasti diomelin. Ada aja yang diomong, dikerewekin, ngoceh terus. Istirahat cuma tidur doang. Ini istrinya. Ini kalau kita punya istri model begitu, mungkin dikasih tidur seharian. Iya, dia nggak ngoceh-ngoceh. Tapi Ahmad Ar-Rifai ini diam saja, diam 1000 bahasa. Luar biasa. Padahal ini adalah ulama besar. Dalam satu malam ada muridnya Ahmad Ar-Rifai yang sudah berdomisili di rumah. Jadi kiai disebut alumni ya. Ini santrinya ribuan. Ahmad Ar-Rifai santrinya, siswa-siswanya ini ribuan, santri-santrinya banyak yang jadi kiai. Salah satu alumninya ketika tidur bermimpi dengan gurunya Ahmad Ar-Rifai. Di dalam tidurnya ini alumninya, anak muridnya ini seolah-olah kiamat telah terjadi. Kiamat telah terjadi melihat Ahmad Ar-Rifai ada di tingkat surganya Allah yang levelnya paling tinggi. Berada di surganya Allah di tingkat surga level yang paling tinggi. Surga apa level yang paling tinggi? Surga Firdaus. Surga Firdaus. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gedung-gedung, rumah-rumah yang mewah di dalam surga khusus buat Ahmad Ar-Rifai. Dan terlihat Ahmad Ar-Rifai ada di dalam gedung, di dalam surganya Allah. Ini kelihatan di dalam mimpi. Yang bermimpi ada alumninya atau murid. Maka ketika
bangun pagi yang kaget baru bersyukur kepada Allah. Masya Allah, guru kita ini luar biasa amat. Tingkatnya di akhiratnya sudah dijamin oleh Allah mendapatkan surga. Malamnya lagi mimpi lagi seperti itu. Malamnya lagi mimpi lagi seperti itu. Akhirnya muridnya Ahmad Ar-Rifai ini ya, pengen sowan ke gurunya, pengen sowan silaturahim menemui gurunya untuk menceritakan tahadus bin nikmat, mimpi-mimpi yang ia lihat bahwa Ahmad Ar-Rifai ini menjadi ahli surga. Datanglah muridnya ini kepada gurunya Ahmad Ar-Rifai ketika sudah dekat di rumahnya. Mau uluk salam, itu ada suara gelombrangan di belakang. Ada suara di dapur, itu suara seperti alat-alat rumah tangga itu seperti dibanting-banting. Seperti ada kenceng, ada suara piling. Ada tidak? Suara ini kenceng. Akhirnya diintai, diintip ya, oleh muridnya ini. Pas diintip ternyata itu Ahmad Rifai lagi dibantai dengan istrinya. Dipentungin sama alat-alat dapur. Iya, centong melayang, ember melayang, samsi melayang, centong melayang. Yang lebih parah ini, kepencen yang kotor ini sampai di mukanya Ahmad Rifai pada kotor, cemong-cemong. Itu nama besar. Di dalam hatinya muridnya ini, kalau begini mati nih guru saya, dibantai sama istri. Kalau dibiarin, ini guru saya bisa mati. Iya. Guru saya bisa mati dibantai oleh istrinya. Maka langsung uluk salam masuk, ya, langsung ditikreplak, ya. Ditikreplak. Sapanya Ahmad Ar-Rifai, dia bilang, sudah Ibu Nyai, jangan teruskan Ibu Nyai, sudah Ibu Nyai, lebih baik saya yang dibantai Ibu Nyai, kasihan guru saya Ibu Nyai. Kata Ahmad Ar-Rifai, sudah dia bukan ikut-ikutan, ini urusan saya. Akhirnya Ibu Nyai ini diam, Ibu Nyainya agak malu karena ada muridnya datang. Akhirnya si muridnya ini pergi ke pondok pesantrennya, berbicara, ngobrol, rapat besar-besaran dengan santrinya. Ya. Kata kiainya ini, alumni ini ngomong kepada santrinya, hei santri, kenapa kalian diam saja guru besar kita itu dibantai sama istrinya? Kenapa diam aja? Ayo kita bikin solusi, gimana caranya ini? Apa kita bawa kabur aja Ahmad Rifai, kita cari perawan yang lebih cepat, ya? Apa kita culik istrinya aja ini? Kata santri-santrinya, Pak Kiai, saya sudah tahu semua. Saya punya semua bahwa guru saya itu belum tahu dibantai sama istri. Tapi guru saya sehat-sehat saja. Sehat-sehat saja, nggak apa-apa. Emang kesalahannya apa? Dikatakan sama santrinya itu kesalahannya satu. Dulu waktu kawin itu, mas kawinnya belum dibayar, masih dihutang. Jadi yang membuat ibunya ini marah besar, waktu nikah mas kawinnya belum dibayar. Jadi Ahmad Rifai diam karena ngerasa memang punya utang terhadap ibunya ini, utang mas kawin belum dibayar. Kata alumni ini, kalau begitu berapa utangnya? Berapa mas kawinnya? Supaya jangan dibayar. Maka pulanglah alumni ini kebenaran orangnya orang sukses, orang yang kaya sekalipun ulama juga, membawa emas segitu banyaknya buat
Kenapa? Buat ngutangin ngebayar daripada mas kawin itu. Datanglah ke ibunya. Ini berapa emang waktu dinikahkan? Mas kawinnya yang belum dibayar sekian ratus dirham. Langsung dibayar tuh ada tarik sama muridnya ini. Saking kasihannya terhadap murid orang ahli surga dibantai sama istrinya. Ini belum cerita kepada gurunya, belum cerita bahwa dia bermimpi. Ya, di dalam mimpinya ini Ahmad Arifai guru dia ini ada di level yang paling tinggi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu baru tuh ibu Nyai tidak hambak-hambakan lagi, tidak membantai lagi sama Ahmad Arifai. Ngobrol lah, ya, Pak Kiai kata dia, saya mau ngobrol. Maksudnya mau menceritakan impiannya itu. Tapi apa kata Ahmad Rifai? Kamu mau menceritakan kamu bermimpi ketemu dengan saya ya di surga. Kata Ahmad Rifai, kamu mau menceritakan bahwa setiap malam kamu bermimpi bertemu dengan saya di dalam surga. Wah, luar biasa. Nah ini Ahmad Rifai, seorang ulama besar plus waliullah. Kenapa jadi waliullah? Karena tidak melawan sama istri. Jadi tidak lulus, si Romawi lulus. Kalau dibantai sama istri pasti biasa aja. Mawi lulus tadi. Jadi wali. Insya Allah tuh ya, jadi wali ya. Kalau tidak melawan insya Allah jadi wali. Insya Allah. Banyak. Banyak. Ada satu sejarah lagi yang memperkuat kewalian seseorang kena sabar menghadapi istri, dan banyak juga hadis-hadis Nabi yang menerangkan siapa orangnya lelaki yang sabar menghadapi su'ul akhlak, ya. Akhlaknya istrinya yang kayak binatang, buasnya nafsunya kepada suaminya, dia sabar, maka akan diberikan pahala seperti pahala Nabi Ayub. Ya kan dalam hadis ibaratnya besar gitu. Ada sejarah di Yaman, di negara Yaman ada, Yaman ini kan tersebut dengan kota wali ya. Kotaknya 1000 wali Yaman, hari Yaman, Hadraul Maut. Zaman dulu ada yang namanya Abdurrahman, Syekh Abdurrahman Bajalhab, marganya Syekh Abdurrahman Bajalhab. Ini Syekh Abdurrahman Bajalhab menjadi wali Allah tingkat tinggi sama karena sabar menghadapi istrinya yang akhlaknya itu kurang bagus, yang sering ngerewekin, sering ngemusuhin, sering ngemarahin, sering ngebantai kepada suami. Tapi Abdurrahman Bajalhab ini sangat-sangat sabar. Nah, Syekh Abdurrahman Bajalhab, kesimpulannya setelah sekian tahun dia menghadapi akhlak-akhlak istrinya yang luar biasa alaknya, suatu saat capek juga Abdurrahman Bajalhab, dia pengen cari ketenangan. Tapi ini Abdurrahman Bajalhab belum sadar bahwa dirinya seorang wali, belum sadar, belum tahu bahwa dirinya seorang wali, tidak sadar bahwa dirinya jadi pangkat seorang wali. Akhirnya dia pergi dengan membawa perbekalan untuk mengasingkan diri, khalwah, mencari ketenangan. Kalau di rumah ya, kalau istrinya ini tidak tidur, itu pasti ngerewek terus. Justru ada aja yang dikerewekin. Dikasih duit ngerewek, kagak dikasih duit ngerewek. Akhirnya dia cari membawa perbekalan minuman, makanan sekedar beberapa hari untuk menenangkan diri, mengasingkan diri, bahasanya khalwah, nyepi, geleti ketenangan, cari ketenangan. Berangkatlah Abdurrahman Bajalhab di suatu tempat sepi, tidak ada kehidupan manusia, ingin menenangkan diri. Kata Abdurrahman Bajalhab, baru sekarang saya menemukan ketenangan.
sepi, sunyi. Kalau di rumah kuping bengkok, dikerewekin sama istri, tenang. Tetapi seiring berjalannya waktu, makanannya, persiapan makanannya habis, logistik minumannya habis, segala persiapan habis. Mau tidak mau pulang, tetapi tidak mau pulang sebenarnya. Akhirnya di perjalanan bertemu dengan dua orang. Ini dua orang ini diperhatikannya oleh Abdurrahman Bajalhab. Ini sangat-sangat luar biasa kelakuannya. Kenapa luar biasa? Setiap dia mau makan, orang berdua ini duduk di atas batu. Ketika mau makan cuman berdoa kepada Allah, makanan langsung turun. Tinggal berdoa kepada Allah, makanan langsung turun di hadapannya, siap saji. Luar biasa kan? Luar biasa. Minta minum apapun langsung turun, siap saji. Paket lah. Kalau sekarang juga banyak ya, COD, paket, kirim. Nah itu zaman dulu, bukan kayak seperti zaman sekarang. Itu diperhatikan terus sama Abdurrahman Bajalhab. Ini orang bukan orang biasa, kata Abdurrahman Bajalhab. Ini pasti orang yang sudah level tingkatannya adalah waliullah. Pasti ini seorang waliullah. Orang setiap berdoa langsung turun, ada di hadapannya itu. Setiap berdoa ada makan. Lah sedang dia pengen makan kan. Abdurrahman Bajalhab lalu mendekati daripada dua orang ini seraya bertanya kepada dua orang ini. Assalamualaikum ya Syekh, kok luar biasa amat dilihatnya, diperhatikannya. Setiap kalian mau makan tinggal berdoa langsung datang makanan dari langit. Setiap berdoa langsung datang makanan dari langit. Kalau begitu enak amat ya. Kagak usah usaha, kagak usah dagang, kagak usah nyawa, kagak usah cari uang, hanya sekedar makanan, tinggal berdoa langsung datang. Jadi, kalau zaman sekarang manjakri tingkatannya seperti itu, bukan minta makanan, minta uang satu karung. Allah minta uang satu karung. Tapi itu wali Allah tidak berlebihan, cuman mintanya cuman sekedar buat makan. Itu pun sangat luar biasa keilmuannya. Maka Abdurrahman seraya berkata, ya Syekh, ya, coba ajarkan saya doa yang bisa meminta kepada Allah langsung diijabah kepada Allah. Kata dua orang ini, minta aja langsung kepada Allah, nggak usah minta kepada saya. Loh, nggak bisa ya, coba langsung minta. Dijajan karena perutnya lapar, ya. Karena perutnya lapar, Abdurrahman Bajalhab ini meminta kepada Allah, berdoa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saya minta makanan. Seraya langsung datang makanan itu menyamperin Abdurrahman. Dan luar biasanya makanan yang datang ini melebihi banyaknya makanan dua orang ini. Kalau dua orang porsinya cuma satu piring, makanannya minuman cuma satu gelas. Abdurrahman Bajalhab ketika berdoa itu makannya banyak yang datang. Mungkin kalau sekarang itu rendang sapinya ada, opor ayamnya ada, segala macam ada, satenya ada. Mungkin kalau sekarang, sehingga yang dua orang ini aneh kepada Abdurrahman Bajalhab. Pertamanya yang aneh itu Abdurrahman Bajalhab melihat dua orang ketika langsung berdoa dikasih makanan kepada Allah sama Allah. Tetapi giliran Abdurrahman Bajalhab berdoa, makanannya dikasih banyak, datangnya begitu banyak. Giliran yang berdua itu yang aneh kepada Abdurrahman. Loh, kamu ini melebihi kita. Kenapa melebihi kita? Kalau kita setiap berdoa itu pasti dikasih cuman porsinya satu piring. Kalau mau nambah berdoa lagi baru datang
Kamu mah ketika berdoa segala macam warna makanan langsung datang di hadapan kamu begitu banyaknya. Nah ini kamu ini siapa? Termasuknya siapa? Nih wali ini keleset sama Abdurrahman, ya kan? Lalu Abdurrahman bertanya dulu kepada dua orang ini. Kata Abdurrahman, kalian ini siapa? Saya adalah seorang biasa hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah. Tetapi saya tidak memikirin tentang kehidupan dunia. Karena setiap saya meminta berdoa kepada Allah pasti langsung datang. Tapi cara berdoanya saya salat dulu dua rakaat. Salat dulu 2 rakaat. Setelah salat baru kita langsung berdoa kepada Allah minta apa yang dipinta. Tetapi dengan tawasul wali Allah yang sangat besar Abdurrahman Bajalhab. Dua orang wali ini tawasulnya meminta kepada Allahnya dengan keberkahan Abdurrahman Bajalhab. Tetapi dua orang ini belum tahu raut wajahnya Abdurrahman Bajalhab, padahal ada di hadapannya Abdurrahman Bajalhab ini. Saya kalau berdoa salat dulu 2 rakaat, setelah salat 2 rakaat baru saya meminta kepada Allah dengan pelantara wali Allah Abdurrahman Bajalhab. Padahal Abdurrahman Bajalhabnya ada di depannya itu. Kata Abdurrahman Bajalhab, berarti saya ini seorang wali ya. Dalam hatinya ini, saya ini seorang wali. Sampean siapa? Kata dua orang. Kenalkan, kalau tidak salah saya inilah yang disebut Abdurrahman Bajalhab. Itu dua orang itu langsung mencium tangannya, menciumi wajahnya, ngalah berkah dengan Abdurrahman Bajalhab. Berarti wali yang dua itu tingkatannya keleh, ya, tingkatannya kalah, ya, derajatnya tingginya sama Abdurrahman Bajalhab. Kenapa tingkatannya tinggi Abdurrahman Bajalhab? Diterangkan karena kesabarannya ini menghadapi istrinya yang sering ngebantai. Diangkat derajat menjadi waliullah tingkat tinggi karena kesabaran menghadapi istri yang sering membantai. Nah, setelah tahu bahwa dirinya ini seorang wali, Abdurrahman Bajalhab ini seorang wali, maka dia langsung pulang kepada istrinya. Awas, saya kasih tahu kepada istrinya, nanti kualat kalau ngomarahin wali, ngomelin wali, ngebantai wali, kualat, ya kan? Kualat. Ketika datang mau menyampaikan tahadus binikmat bahwa dirinya ini adalah seorang waliullah, supaya istrinya takut kagak ngomel-ngomel lagi. Ketika baru datang nyampe di rumah, kata istrinya, lu gak boleh sombong, mentang-mentang jadi wali aja mau bicara pamer sama kita. Kata istrinya, belum menyampaikan kata-kata dirinya seorang wali, istrinya sudah tahu dulu. Istrinya sudah tahu dahulu. Lo jangan sombong jadi wali juga gara-gara diomelin kita, lo sabar. Berarti keduanya ini adalah wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan istri kita yang ngomelin itu seorang wali. Waduh. Ini ada maksudnya. Maksud apa yang saya sampaikan ini? Kalaupun kita seorang manusia biasa, tentu tidak luput daripada sifat-sifat marah, maka marahnya ini harus kita kontrol dengan keimanan. Jangan sampai ada kabar cerita di TV-1, ya, orang baku membunuh istrinya, istrinya gara-gara istrinya marah. Jangan. Artinya ada kan sering kabar-kabar pembunuhan istri segala macam, suami membunuh istri. Jangan maras biasa, tapi jangan istilahnya kita ringan tangan. Jangan kita ringan tangan melawan istri, ngabok istri, mukul istri, ngedupak istri. Jangan.
Paling tidak, kalaupun kita tidak terkontrol, cuma tinggal dengan lisan saja. Ya, dengan lisan. Kalau yang lebih bagus kita tinggalin, kita tinggalin jauh lah. Nggak ada kang kasih. Itu ada gitu. Konsepnya begitu. Nah ini umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berumah tangga pun menghadapi istri-istri kita itu diatur dengan agama. Nah inilah yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kita saat ini, menerangkan tentang sifat-sifat wali Allah, ya, karena tidak ada habisnya kalau kita menerangkan wali-wali Allah. Karena wali-wali Allah bukan saja ada di Timur Tengah, bukan saja ada di Arab, bukan di negara-negara lain, di negara kita pun, di Indonesia pun, bahkan di daerah kita pun banyak wali Allah. Wali Allah itu orang yang dicintai, sehingga hatinya itu saking cintanya kepada Allah, tidak ingat terhadap istri, tidak ingat terhadap anak, tidak ingat terhadap orang tua, tidak ingat terhadap tetangga, karena hatinya itu majdud, tertarik, ya, hatinya kepada Allah, ya, majdud. Jadi magnetis ilahiyah, termagnet, tertarik, magnet ilahiyah, tertarik hatinya kepada Allah sehingga lupa dengan kehidupan dunia. Itu wali-wali Allah. Banyak di sekitar kita wali-wali Allah. Seperti kalau di Kresek ada Syekh Hasan Basri, ya, itu masuk dengan kewaliannya. Ada Syekh Jiliwulung, itu masuk dengan kewaliannya. Ada Sultanul Aulia, ada Sultan Banten Hasanuddin termasuk dengan kewaliannya. Ada juga Sunyararas, ada juga Pangeran Pulau Cangkir, penjaga lautan, masuk dengan kewalian-kewaliannya. Banyak di sekitar kita di Indonesia ini ribuan wali-wali Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.